Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Pinka dengan NIM 21121210015 dari jurusan Manajemen Informatika kelas MD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Project Management dan Marketing Communication Mix. Di dalam Project Management ada desain, develop, analisis, dan evaluasi. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian pekerjaan pada sebuah tim untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kriteria keberhasilan tertentu. Ada 3 tahap dalam manajemen proyek. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tahap dalam manajemen perencanaan, yaitu pada tahap ini manajemen proyek digunakan untuk menyusun perencanaan dan panduan kegiatan proyek seperti perencanaan keuangan, perencanaan risiko, dan perencanaan waktu. Yang kedua, pelaksanaan manajemen proyek berguna dalam mengkoordinasikan sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat pada sebuah proyek. Dan yang ketiga, pengendalian. Kegiatan sebuah proyek harus dikendalikan dan dikelola secara teratur. Manajemen proyek mengidentifikasikan semua kegiatan yang ada dalam perencanaan proyek yang telah disusun. Tujuan manajemen proyek. Tujuan utama dari manajemen proyek adalah agar mampu mengelola risiko, memaksimalkan potensi setiap anggota tim, membuat perencanaan yang lebih tepat, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan juga melakukan pengelolaan integrasi. Adapun contoh project management, yang pertama proyek konstruksi, contoh pembangunan gedung, jalan raya, jalan tol, jembatan, pabrik, jalur transportasi, dan lain-lain. Yang kedua proyek manufacturing, contoh kegiatan yang menciptakan sebuah produk atau jasa baru yang dimulai dari tahap perancangan hingga produksi. Yang ketiga proyek penelitian, contoh kegiatan pengembangan atau perbaikan suatu produk atau jasa agar kualitasnya meningkat. Yang terakhir proyek padat modal, contoh kegiatan pengadaan atau pembelian suatu produk atau jasa, pembebasan tanah, dan sebagainya. Triple constraint. Di dalam triple constraint ada project management triangle. Triple constraint adalah sebuah model yang menggambarkan 3 batasan utama dalam manajemen proyek. 3 batasan yang dimaksud adalah scope, ruang lingkup, schedule atau time, jangka waktu, dan cost, biaya. Komponen project management, waktu atau time, yaitu seberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, biaya atau cost, tentu berbicara mengenai jumlah pengeluaran yang perlu disiapkan dalam pengerjaannya. Scope, ruang lingkup, merujuk pada segala kemungkinan perubahan ataupun inovasi yang bisa saja muncul di tengah menyelesaikan proses pengelolaan. Di sini juga ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama man atau manusia, material atau bahan, machine atau mesin atau peralatan, money atau uang, methods atau metode atau teknologi, market atau pasar. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen proyek, yang pertama integrasi, ruang lingkup proyek, waktu, biaya, kualitas, pengadaan, SDM, komunikasi, manajemen risiko, dan terakhir pemangku kepentingan manajemen. Marketing communication mix atau bauran komunikasi pemasaran adalah salah satu alat yang penting dalam menciptakan awareness atau kesadaran di benak konsumen dalam bentuk panduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif. Adapun promotional mix, penjelasan dari gambar sebelumnya. Yang pertama advertising atau iklan, presentasi berbayar dari ide barang jasa oleh sponsor yang teridentifikasi di media massa. Contohnya termasuk iklan cetak, radio, televisi, billboard, direct mail, brosur dan katalog, tanda-tanda di display, toko, poster, aplikasi mobile, film, halaman web, iklan banner, dan email. Yang kedua, sales promotion atau promosi penjualan adalah media dan pemasaran non-media komunikasi yang digunakan untuk waktu yang terbatas yang telah ditentukan untuk meningkatkan permintaan konsumen, merangsang permintaan pasar, atau memperbaiki ketersediaan produk. Contohnya termasuk kupon, undian, kontes, sampel produk, pameran dagang, trade-in, dan pameran lainnya. Yang ketiga, events and experience, acara khusus atau
Events and Experience, yaitu kegiatan dan program perusahaan yang disponsori dirancang untuk menciptakan yang berhubungan dengan interaksi merek secara harian atau khusus, contoh entertainment dan festival. Yang keempat, Public Relation and Publicity, atau hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya, contoh seminar annual reports. Yang kelima, direct marketing atau pemasaran langsung, yaitu penggunaan mail, telepon, fax, email, atau internet yang untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. Contoh laporan tahunan, pemeran, dan perdagangan. Yang keenam, interaktif marketing, yaitu sebuah alat yang digunakan dalam melakukan promosi internet sebagai suatu jaringan komputer global yang sudah terbukti dapat semakin mempermudah untuk berkomunikasi serta memperoleh berbagai informasi yang banyak dibutuhkan dengan cepat dan harus akurat. Dan yang ketujuh, personal selling adalah proses membantu dan membujuk satu atau lebih prospek untuk membeli barang atau jasa atau untuk bertindak atas ide melalui penggunaan presentasi lisan, sering dengan cara tatap muka atau melalui telepon. Contohnya termasuk presentasi penjualan, pertemuan penjualan, pelatihan penjualan, dan program insentif untuk tenaga penjualan, perantara sampel, dan telemarketing. Di sini juga ada jenis dari marketing communication, yaitu yang pertama, marketing communication proaktif merupakan bagian dari PR yang berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan keunggulan brand dan sering digunakan dalam periklanan dan penjualan perorangan pada suatu area. Jadi, markom ini lebih berorientasi menjaga daripada mengobati. Yang kedua, marketing communication reaktif merupakan gambaran perilaku PR dalam merespon pengaruh dari luar. Perilaku ini timbul sebagai hasil tekanan eksternal dan tantangan yang disebabkan oleh persaingan, pergeseran sikap konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Markom reaktif berupaya untuk memperbaiki reputasi perusahaan dan merebut kembali penjualan yang hilang. Contoh communication mix. Communication mix yang memiliki produk positioning yang cukup baik, di mana produsen memposisikan suatu produk yang dihasilkan mampu menarik perhatian dan pikiran konsumennya untuk membeli produk tersebut, dan produsen mampu memposisikan produknya dengan produk sejenis maupun produk pionirnya agar produk yang dihasilkan dapat diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas. Maka produsen harus mempromosikan produk tersebut melalui bantuan media, melalui iklan. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.